Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Febriani, kelas A2 dengan NIM 41033300211059, semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, akan memaparkan materi asas-asas HPI demi memenuhi tugas individu dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Asas-asas HPI itu terdiri dari beberapa asas. Nah, diantaranya yang pertama, asas HPI tentang hukum orang dan keluarga. Di sana meliputi yang pertama, perkawinan. Nah, ikatan perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing tunduk pada hukum nasional yang berbeda, baik karena perbedaan domisili maupun kewarganegaraannya, akan memunculkan persoalan-persoalan HPI dalam bidang hukum keluarga. Asas utama yang berkembang dalam HPI tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas material suatu perkawinan di sini yaitu asas lex loci celebrationis, yang bermakna bahwa validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan. Yang kedua, ada asas yang menyatakan bahwa validitas material suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang ketiga, ada asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan yang terakhir, ada asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan. Nah, bahasan yang selanjutnya itu tentang perceraian. Mengenai masalah perceraian di sini, dengan segala akibat hukumnya di dalam HPI, berkembang beberapa asas yang menyatakan bahwa hal tersebut harus diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat, yakni dengan lex loci celebrationis, joint nationally, joint residence atau domicile of choice setelah perkawinan, dan tempat diajukannya perceraian atau lex fori. Kemudian pewarisan. Mengenai pewarisan, persoalan pewarisan menjadi masalah HPI bila di dalamnya terlibat sejumlah unsur asing. Pada hakikatnya memunculkan persoalan tentang hukum mana atau apa yang harus digunakan untuk mengatur pewarisan yang bersangkutan. Fakta-fakta dalam pewarisan secara potensial yang umumnya dapat mempertautkan perkara dengan suatu sistem hukum lokal atau asing. Yang pertama, status dan kependudukan benda atau harta peninggalan. Yang kedua, penentuan kapasitas hukum atau kemampuan hukum si pewaris. Yang ketiga, penentuan validitas substansial dan atau norma dari statement. Yang kedua, mengenai asas-asas dalam HPI, yaitu asas HPI dalam hukum benda. Nah, dalam HPI dikenal dua asas utama yang menetapkan bahwa klasifikasi berdasarkan hukum mana jenis benda tersebut harus dilakukan, yakni yaitu satu, hukum tempat gugatan atas benda diajukan atau lex fori. Yang kedua, hukum tempat benda berada atau terletak atau bisa disebut juga dengan lex situs atau lex restate. Nah, beberapa asas HPI yang menyangkut penentuan status benda bergerak menetapkan bahwa status benda bergerak tersebut ditetapkan berdasarkan hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut berkewarganegaraan atau asas nasionalitas. Yang kedua, hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili atau asas domisili. Dan yang terakhir, hukum benda terletak atau disebut juga dengan lex situs. Nah, yang ketiga, bahasan asas-asas HPI dalam hukum perjanjian. Perjanjian atau bisa disebut juga dengan kontrak adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang berisi sebuah janji dan bertimbal balik yang diakui berdasarkan hukum atau pelaksanaannya diakui sebagai suatu kewajiban hukum. Nah, berdasarkan definisi tersebut, orang dapat mengatakan bahwa hal-hal esensial dari suatu kontrak adalah adanya persetujuan atau agreement dan hak serta kewajiban untuk melaksanakan sesuatu atau contractual rights and obligation. Dalam hukum perdata internasional, bidang hukum kontrak merupakan suatu bidang yang paling pelik dan paling banyak menimbulkan kontroversi. Nah, pada prinsipnya, hukum yang berlaku di dalam kontrak yang mengandung unsur HPI tersebut adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak atau pilihan hukum.
Jika pilihan hukum tersebut tidak ditemukan dalam kontrak yang bersangkutan, dapat digunakan bantuan titik-titik taut sekunder lainnya seperti yang A. Pilihan hukum, pertama A. Pilihan hukum atau choice of law, atau asas kebebasan para pihak atau party autonomy. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk untuk menentukan pilihan hukum. Yang kedua, ada pilihan hukum dengan lex mercantoria, yaitu prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara umum dalam praktek perdagangan internasional tanpa merujuk kepada suatu sistem hukum nasional tertentu, merupakan lex mercantoria. Nah, yang ketiga ada lex loci contractus. Asas ini merupakan asas tertua yang dilandasi prinsip locus regit acnum. Dan yang keempat ada lex loci solutionis. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak atau perjanjian adalah tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Yang kelima atau bagian E yaitu the power law of the content. The power law of the content tersebut merupakan suatu kontrak, sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Jika kehendak itu tidak dinyatakan dengan tegas atau tidak dapat diketahui dari keadaan sekitarnya, maka proper law bagi kontrak tersebut adalah sistem hukum yang mempunyai kaitan yang paling erat dan nyata dengan transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir ada the most characteristic connection yang dipelopori oleh Rabel dan Sinclair. Menurut teori ini, sistem hukum yang seyogianya menjadi the proper law of content adalah sistem hukum dari pihak yang dianggap memberikan prestasi yang khas dalam suatu jenis atau bentuk kontrak tertentu. Nah, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.